dan kita memberikan waktu. Selanjutnya, bahwa pembelajaran itu, manusia itu belajar dengan interaksi sosial. Jadi dia melihat apa yang di sekitarnya, gitu, seperti yang disampaikan tadi. Mereka melihat gitu bagaimana orang tua reflektifnya, bagaimana orang tua tanggung jawabnya, bagaimana guru-guru tanggung jawabnya. Jadi kita itu sebagai model, Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru, orang tua itu sebagai model di mata anak-anak kita. Dan dalam konteks ini, dalam konteks cara berpikir ya model, dalam konteks cara berpikir anak gitu. Jadi, nah salah satu caranya itu kita harus memvisualisasikan apa yang kita pikirkan. Misalnya seperti tadi saya mengambil keputusan, saya nggak langsung menjelaskan keputusan akhirnya. Saya berikan dulu kenapa saya mengambil keputusan ini, kenapa apa yang saya pikirkan, apa yang saya khawatirkan. Jadi kita selalu visualisasikan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi ketika Bapak Ibu tidak sependapat disampaikan, dan kenapa tidak sependapat disampaikan. Jadi kita harus selalu memvisualisasikan pikiran kita supaya anak-anak itu melihat tahapan berpikir kita gitu, dan itu akan menjadi contoh mereka gitu. Jadi anak-anak harus terbiasa dengan tahapan berpikir yang disampaikan tadi, ada 8 bagian. Dan yang terakhir, ketika kita tidak sependapat dengan siswa atau ada hal yang nyeleneh yang dilakukan siswa, kita harus ini sebetulnya ini magic question kalau dibilang sama Ron Richard itu. Ini jadi dengan memberikan pertanyaan ini ke siswa kita, apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? What makes you say that? Satu, membuat anak berpikir apa yang dia rasakan. Dua, kita jadi mengetahui apa yang dia pikirkan gitu. Jadi setiap saat anak-anak melakukan hal yang tidak kita sukai atau apapun itu, kita harus tanyakan what makes you say that, what makes you think like that, apa yang membuat kamu berpikir seperti itu, kok bisa sih kamu berpikir seperti itu. Nah setelah itu akan muncul gitu sudut pandang dari versi mereka, dan itu sangat bermanfaat untuk kita. Tapi nanti mungkin di akhir, ketika anak-anak kita sudah terbiasa menanyakan ini ke anak siswa, bisa jadi anak-anak kita juga menanyakan hal yang sama. Kenapa kok ayah berpikir seperti ini? Dan kita harus siap juga untuk menjawab gitu. Setiap alasan dari pilihan yang kita ambil. Seperti itu. Saya rasa itu semua Pak, dengan mengimplementasikan 9 aspek tadi, mudah-mudahan kita bisa mengirimkan pesan yang baru terkait makna pembelajaran itu sendiri. Jadi itu saja Pak Maman, mungkin pemaparan dari saya.